warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cindy Punyawati. Saya dari Polima Kelautan, Universitas Soso. Di video ini saya akan membahas tentang daya dukung wisata dan analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Oke, yang pertama itu pengertian daya dukung kawasan. Daya dukung kawasan wisata adalah kemampuan suatu kawasan dalam menerima aktivitas wisata tanpa mengakibatkan kerusakan ekologis, penurunan kualitas pengalaman wisata maupun konflik sosial. Tujuan dari analisis daya dukung adalah untuk memastikan keberlanjutan kegiatan wisata melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Jenis-jenis daya dukung, yang pertama itu daya dukung lingkungan, yang kedua itu daya dukung wisata, yang ketiga itu daya dukung permukiman, yang keempat itu daya dukung lahan. Daya dukung lingkungan, kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, air, tanah, hutan, kemampuan ekosistem untuk menyerap populasi, dan kapasitas wilayah untuk menampung jumlah penduduk tanpa merusak keseimbangan ekologis. 2. Daya dukung wisata. Jumlah pengunjung maksimal yang dapat ditampung oleh suatu tempat wisata tanpa merusak lingkungan atau menurunkan kualitas kepuasan wisatawan. Hal ini penting untuk memastikan kelestarian lingkungan dan kualitas pengalaman wisata bagi pengunjung. 3. Daya dukung permukiman. Ini adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan lahan permukiman yang layak untuk menampung jumlah penduduk tertentu. Ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan lahan, infrastruktur, dan layanan publik yang memadai. 4. Daya dukung lahan. Kemampuan lahan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, atau permukiman tanpa menyebabkan kerusakan atau degradasi kualitas lahan. Ini melibatkan faktor-faktor seperti jenis tanah, kesuburan tanah, dan kondisi lingkungan. Pentingnya daya dukung. Yang pertama itu 1. Pembangunan berkelanjutan. Yang kedua itu pencegahan kerusakan lingkungan. Yang ketiga itu peningkatan kualitas hidup. Yang keempat itu perencanaan ruang yang terukur. 1. Pembangunan berkelanjutan. Pemahaman tentang daya dukung membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Yang kedua, pencegahan kerusakan lingkungan. Daya dukung membantu mengidentifikasi batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan agar tidak terjadi overeksploitasi atau kerusakan lingkungan. 3. Peningkatan kualitas hidup. Dengan memahami daya dukung, wilayah dapat dirancang dan dikelola dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang keempat itu perencanaan ruang yang terukur. Daya dukung menjadi dasar penting dalam perencanaan ruang wilayah, membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah terintegrasi dengan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam. Analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Elemen-elemen analisis peruntukan kawasan wisata. Yang pertama itu daya tarik wisata, yang kedua itu aksesibilitas, yang ketiga itu infrastruktur, yang keempat itu akomodasi, yang kelima itu sarana dan prasarana, yang keenam itu keamanan, yang ketujuh itu kondisi lingkungan, dan yang ke-8 itu sosioekonomi, yang ke-9 itu pengolahan, yang 10 itu ketersediaan air bersih, yang terakhir itu keamanan. 1. Daya tarik wisata. Mengidentifikasi potensi daya tarik wisata yang ada di kawasan seperti keindahan alam, sejarah budaya, atau kegiatan rekreasi. Daya tarik yang unik dan menarik akan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. 2. Aksesibilitas. Menilai kemudahan akses menuju lokasi wisata termasuk jaringan jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Aksesibilitas yang baik meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Yang ketiga itu infrastruktur. Memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti sarana sanitasi, tempat parkir, penginapan, restoran, dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan wisata. Yang keempat itu akomodasi. Menilai kualitas dan ketersediaan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan, termasuk hotel, penginapan, atau jenis akomodasi lainnya. Yang
Yang kelima itu sarana dan prasarana. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas wisata seperti area reaksi, jalur trekking, tempat olahraga, air, dan fasilitas lainnya. Yang keenam itu keamanan. Meningkat tingkat keamanan di kawasan wisata termasuk keamanan fisik, keamanan dari bencana alam, dan keamanan terhadap gangguan kriminal. Yang ketujuh itu kondisi lingkungan. Memastikan keberadaan kondisi lingkungan yang terjaga dan keberlanjutan, termasuk pengolahan sampah, pengawetan sumber daya alam, dan pengadilan polusi. Yang kedelapan itu sosioekonomi. Memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kawasan wisata terhadap masyarakat sekitar, termasuk peningkatan pengendapan lapangan kerja dan pengembangan budaya lokal. Yang kesembilan itu pengolahan. Menilai ekstensivitas pengolahan kawasan wisata termasuk perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Yang ketujuh itu ketersediaan air bersih. Memastikan ketersediaan air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat sekitar. Yang 11 itu keamanan. Menilai keamanan fisik, keamanan dari bencana alam, dan keamanan terhadap gangguan kriminal di kawasan wisata. Teknis analisis. Analisis SWOT. Menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, dan opportunity dan ancaman threats yang dihadapi oleh kawasan wisata. Analisis kelayakan. Menilai kelayakan kawasan wisata dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknis. Analisis indeks kesesuaian lahan. Menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan wisata. Penilaian daya dukung. Menilai kapasitas kawasan wisata yang menampung jumlah wisata tertentu. Oke, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.